Lesotho merupakan sebuah negara yang terletak di benua Afrika, atau tepatnya berada di tengah-tengah Afrika Selatan. Negara Lesotho telah mengalami berbagai pergolakan politik, krisis ekonomi, hingga kemiskinan sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1966. Sebagai negara yang berdaulat, tentunya Lesotho juga memiliki sistem hukumnya sendiri. Sumber hukum Lesotho diketahui berasal dari konstitusi, hukum umum, hukum adat, teks otoritatif, serta jurisprudensi. Lesotho, sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki sistem hukumnya sendiri, tentu saja memiliki sistem pemerintahan yang turut berpengaruh terhadap pengadaan dan pelaksanaan hukum di negara tersebut. Perlu diketahui bahwasannya Lesotho adalah negara dengan bentuk pemerintahan yang bercorak monarki, atau lebih tepatnya monarki parlementer. Monarki sendiri merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dicirikan dengan hadirnya kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh seorang penguasa. Penguasa tersebut biasanya adalah raja atau ratu. Lesotho, sebagai negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, membagi kepala negara dan kepala pemerintahan kepada orang yang berbeda. Dalam hal ini, kepala negara pada kemudiannya dipegang oleh seorang raja. Adapun, Raja Lesotho saat ini ialah Letsi III. Di sisi lain, kepala pemerintahan yang dipegang oleh seorang Perdana Menteri saat ini dijabat oleh Sam Matekene. Turut diketahui bahwasannya negara ini memiliki sistem dua kamar, yaitu Senat dengan 33 kursi, Majelis Nasional dengan 120 kursi. Senat di negara ini memiliki 22 ketua utama yang keanggotaannya bersifat turun-temurun. Sementara itu, 11 sisanya diangkat oleh raja yang turut bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Beralih kepada sistem hukum, struktur dan hierarki perundang-undangan di negara Lesotho. Tentunya tidak akan dapat dilepaskan dari sumber hukum yang diakui di negara termaktub. Di antaranya adalah konstitusi yang merdeka sejak 1966 tetapi baru diadakan pada tahun 1993. Yang kedua adalah hukum umum dan hukum adat. Hukum umum merujuk kepada hukum yang tidak tertulis tetapi tetap diakui di antara kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, hukum umum tidak merangkap kepada hukum adat di wilayah tersebut, sehingga terdapatnya hukum ganda yang tidak tertulis di negara Lesotho, yaitu hukum umum dan hukum adat. Selanjutnya adalah teks otoritatif yang dikeluarkan oleh penguasa setempat. Yang keempat adalah jurisprudensi, yang mana jurisprudensi diakui sebagai sumber hukum di dalam peradilan. Dan yang kelima adalah hukum internasional. Masuk kepada sistem peradilan hukum. Dalam konstitusi Lesotho, tepatnya pada pasal 118, dinyatakan bahwa hierarki kekuasaan kehakiman di pengadilan Lesotho ialah pengadilan banding, pengadilan tinggi, pengadilan bawah, pengadilan militer, serta pengadilan yang dibentuk khusus oleh parlemen. Pengadilan banding menjadi puncak dari sistem peradilan di negara Lesotho yang memiliki yurisdiksi pengawasan dan peninjauan atas semua pengadilan di negara Lesotho. Sementara itu, pengadilan tinggi berwenang dalam menangani permasalahan konstitusi, serta yurisdiksi yang tidak terbatas dalam urusan perdata dan pidana. Adapun, terdapat pula pengadilan perburuhan yang merupakan pengadilan khusus yang sejajar dengan pengadilan tinggi, serta pengadilan bawah yang merupakan pengadilan yang berwenang dalam menangani masalah hukum adat. Di antara ketentuan-ketentuan yang menyertai hukum di negara Lesotho, terdapat ketentuan hukum yang menarik. Pertama, Lesotho tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang melingkupi semua hukum. Yang kedua, Lesotho adalah negara dengan mixed legal system yang unik. Yang ketiga, Lesotho memiliki wewenang pengadilan tinggi yang amat besar